Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akorina Divatu Zulfa dengan NIM 2102031100042 dari kelas Hukum Tata Negara B. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan sendiri ada 8, yakni metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data informasi, pembuktian, evaluasi, dan paradigma. Dan yang saya bahas di sini adalah mengenai data informasi. Tahapan ini merupakan suatu yang dominan dalam metode keilmuan, disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data. Maka, banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Penyusunan dan klasifikasi data tahapan metode keilmuan ini menekankan kepada penyusunan kata dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis, dan kelas-kelas. Dalam sebuah cabang ilmu, usaha untuk mengidentifikasi, menganalisa, membandingkan, dan membedakan fakta-fakta yang tergantung kepada adanya klasifikasi yang disebut taksonomi dan keilmuan modern terus berusaha untuk menyempurnakan taksonomi untuk bidang keilmuan. Selanjutnya adalah pembuktian. Seringkali dalam hal ini dilakukan langkah perantara, yakni menentukan faktor-faktor apa yang dapat diuji dalam rangka melakukan verifikasi terhadap keseluruhan hipotesis. Proses pengujian ini merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Fakta-fakta ini kadang-kadang bersifat sederhana yang dapat ditangkap secara langsung dengan panca indera. Kadang-kadang diperlukan instrumen yang membantu panca indera, umpamanya teleskop atau mikroskop. Tidak jarang pula, beberapa pembuktian ilmiah memerlukan alat yang rumit, sehingga sering terjadi bahwa hipotesis baru dapat dipastikan berapa lama kemudian setelah ditemukan alat yang dapat membantu mengumpulkan fakta yang dibutuhkan. Hal ini pula lah yang menyebabkan penelitian ilmiah menjadi berharga mahal, yang disebabkan bukan oleh penyusunan teorinya, melainkan dalam pembuktiannya. Pembuktian inilah sebenarnya yang memberi vonis terhadap teori ilmiah apakah pernyataan-pernyataan yang dikandungnya dapat diterima kebenarannya atau ditolak secara ilmiah. Kemudian, evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah menarik kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Jika dalam proses menguji hipotesis tidak terdapat fakta yang cukup mendukung, maka hipotesis itu ditolak. Lalu, hipotesis yang diterima dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah serta telah teruji kebenarannya. Evaluasi dapat berupa penjelasan dari seluruh rangkaian metode ilmiah. Setelah ilmuwan melakukan pengamatan, membuat deskripsi, dan mencatat data yang menurut dia adalah relevan dengan masalahnya, dia menghadapi salah satu segi yang terpenting dari usahanya, yakni memberikan penjelasan. Suatu masalah yang relatif sederhana dengan suatu pengamatan yang baik mungkin dapat dijelaskan secara sederhana pula, di mana secara langsung hipotesis dapat ditolak atau diterima kebenarannya. Selanjutnya adalah paradigma. Paradigma adalah seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntut seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Huba, paradigma dalam ilmu pengetahuan mempunyai definisi bahwa seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan manusia dalam keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Pandangan tentang paradigma ilmu pengetahuan berubah antar waktu. Perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan mencakup seluruh aspek paradigma. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.